Salam saudara-saudara pecinta kebenaran firman Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Sumail Gea sebagai hamba Tuhan. Dan kali ini kita akan kembali ke acara, yaitu mengungkap arti dari ungkapan-ungkapan asing di dalam Alkitab. Ini pertemuan yang ke-6, dan kiranya kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan melalui video ini, melalui channel ini, terus memberkati dan terus membuat kita semakin cinta kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kali ini saya akan membahas kepada kita di dalam Mazmur 123 ayat yang kedua. Saya akan baca. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan asing yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini ialah mata para hamba memandang tangan tuannya. Di situ dikatakan tadi seperti hamba laki-laki memandang tangan tuannya dan hamba perempuan memandang tangan nyonyanya. Jadi ini yang saya bahas adalah hamba laki-laki memandang tangan tuannya, dan ungkapan yang kedua, hamba perempuan memandang tangan nyonyanya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud hamba laki-laki memandang tangan tuannya? Apakah setiap hari hamba laki-laki ini dia pekerjaannya di rumah hanya memandangi tangan tuannya, dan juga hamba perempuan setiap hari dia memandangi terus tangan nyonyanya? Tentu tidak, saudaraku. Ini hanya sebuah ungkapan, hanya sebuah istilah yang memiliki makna atau memiliki pengertian yang sesungguhnya. Nah, saya mau jelaskan kepada saudara bahwa Mazmur 123 ini merupakan nyanyian atau doa orang-orang Israel pada masa mereka dijajah dalam pembuangan. Mereka berdoa memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan melepaskan mereka dari tangan penjajah dan yang terus-menerus menghina mereka. Mereka memohon belas kasihan Tuhan sungguh-sungguh, ya, seperti layaknya seorang hamba atau seorang budak perempuan atau budak laki-laki yang memandang tangan tuannya dan nyonyanya. Begitulah bangsa Israel memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bisa melepaskan atau membebaskan mereka dari orang-orang yang sedang menjajah mereka. Nah, apa arti istilah mata para hamba, baik laki-laki maupun hamba perempuan memandang tangan tuannya, memandang tangan nyonyanya? Ya, saudaraku, sebenarnya istilah ini disadur atau dikutip dari kebudayaan orang-orang Palestina zaman dahulu. Kalau seorang tua, jadi begini dulu yang terjadi di Palestina. Kalau seorang tuan atau seorang nyonya atau seorang majikan, ketika dia memanggil budaknya, dia memanggil hambanya, baik hambanya laki-laki maupun hambanya perempuan, ia tidak mengatakan apa-apa, atau ia tidak menggunakan kata-kata, ia tidak ngomong. Misalnya kalau dia punya nama, ya, anggaplah si A, namanya si A, ya. Dia nggak memanggil namanya A atau B, atau namanya si Boy atau namanya si Wati. Dia nggak memanggil nama Wati atau Boy, tidak. Jadi ketika dia memanggil hamba-hambanya atau budak-budaknya, dia tidak menggunakan suara atau tidak memanggil nama, hanya menggunakan tepuk tangan. Jadi dia cukup bertepuk tangan saja. Dia kalau memanggil dia begini. Nah, hanya itu saja. Entah satu kali atau dua kali. Jadi dia nggak memanggil nama, ya, dia nggak menggunakan suara, dia hanya menggunakan tepuk tangan. Nah,
maka nanti hamba-hambanya akan datang, saudaraku. Sebaliknya, jikalau tuan atau nyonya atau majikan mengatakan sesuatu atau memerintahkan sesuatu atau menyuruh sesuatu kepada hamba-hambanya, sang majikan juga tidak mengeluarkan kata-kata atau kalimat. Susah ya? Ia cukup menggerak-gerakkan tangannya sebagai ganti kata-kata, atau ia menggunakan bahasa isyarat, ya. Dia menggunakan gerakan-gerakan tangan saja untuk menyuruh atau memerintahkan sesuatu kepada hamba-hambanya. Jadi ini memang agak susah. Ya, kalau nggak menggunakan kata, beda dengan kita. Kalau kita mau nyuruh hamba kita nyapu, ngepel, ke pasar, beli ini, itu masih jelas, itu masih mudah difahami. Tapi kalau hanya menggunakan tepukan atau menggunakan gerakan-gerakan tangan, ini sangat susah dan sangat sulit untuk dimengerti apa sebenarnya yang dimaksud, apa sebenarnya isi daripada perintah daripada majikannya. Nah, saudaraku, jadi seorang hamba harus mendengar baik-baik kalau ada suara tepukan yang memanggilnya. Dan yang lebih penting, harus memperhatikan gerakan tangan. Ya. Jadi yang dibutuhkan di sini dari seorang hamba, dari seorang budak laki-laki dan perempuan adalah telinganya harus siap sedia peka mendengar kalau ada suara tepukan. Kalau ada suara tepukan berarti ia sedang dipanggil. Ya. Lalu ketika dia menghadap majikannya, kemudian ia harus melihat, memperhatikan gerakan tangan daripada majikannya. Karena gerakan tangannya itu adalah mewakili perintah yang diberikan majikan kepada gembala, ada budak-budaknya. Nah, saudaraku, menurut morfopsikologis dan grafologis Martin Terry berkata, transmisi pesan itu 55% didasarkan pada gerakan, ekspresi, dan wajah, penampilan fisik, dan postur. Sementara kata-kata dan intonasi dalam hitungan suara masing-masing hanya 7 dan 38%. Jadi pesan yang disampaikan melalui gerakan itu adalah 55%. Itu sangat tinggi sekali. Nah, itulah sebabnya ketika hamba laki-laki dan perempuan melihat datang kepada tuannya, ia harus memperhatikan gerakan-gerakan yang diberikan tuannya. Dan dia harus bisa menerjemahkan apa arti dari gerakan-gerakan itu. Nah, apa maknanya? Apa yang mesti kita pelajari dan kita teladani dari ungkapan ini, saudaraku? Nah, yang pertama yang harus kita lihat di sini adalah konsep seorang hamba, yaitu memiliki kerendahan hati. Ya, dia siap sedia ketika tuannya atau majikannya memanggil kapan saja, ya, dia harus siap sedia. Kalau dia nggak punya kerendahan hati, konsep seorang hamba, maka ini tidak bisa. Jadi dengan begitu setia, dengan penuh kerendahan hati, ia senantiasa melayani tuannya, ia senantiasa mendengarkan apa yang disampaikan oleh tuannya. Kemudian saudaraku, yang kedua yang kita pelajari dari sini adalah makna yang kedua adalah kepekaan telinga untuk mendengar. Ya, seorang hamba telinganya dituntut untuk mendengar, sekaligus dia harus bisa membedakan ya mana tepukan panggilan ya tuannya, mana panggilan daripada nyonyanya. Jadi mereka telinganya harus peka mendengar mana tepukan panggilan yang disampaikan kepada mereka. Nah, ini juga berbicara tentang kita. Jadi kita harus memiliki telinga yang peka mendengarkan firman Allah dan juga mendengarkan suara Tuhan. Nah, yang berikut saudaraku, yang makna yang ketiga adalah konsentrasi mata, ya, atau konsentrasi mata kita untuk melihat apa yang sedang disampaikan oleh Tuhan kita atau oleh majikan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini konsentrasi kita penuh. Ketika budak-budaknya ini datang menghadap, maka mata mereka harus melihat dengan jelas apa yang sedang disampaikan oleh majikannya.
Nah, saudara-saudaraku, maknanya bagi kita yang pertama adalah kita harus memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Ada banyak suara-suara hari-hari ini, tetapi pastikan yang Anda dengar adalah suara Tuhan. Jangan sampai Anda tersesat dengan suara-suara yang lain. Suara Tuhan, yaitu suara kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita harus jeli, saudaraku. Kita harus jeli melihat apa maksud Tuhan, apa perintah-perintah Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita juga harus taat dan melakukannya. Kemudian harus kita memiliki kerendahan hati untuk melakukan dan melayani Tuhan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Semoga kebenaran ini memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.